Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Mardial Bekti, asal kelas 7 Shift 1 Malam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Keunggulan Kompetitif Hijau Sedang, Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan, dan Kinerja Sosial Perusahaan tentang kinerja ekonomi. Di sini dosen pengampu saya, Bapak Ari Eskandi, Sarjana Ekonomi MA/KT, dan di sini ada pengantar. Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Suatu di antaranya adalah dengan terlibat kinerja ekonomi atau ekonomi performance yang dinyatakan dalam kinerja perusahaan laporan keuangan tahunan. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Ini menurut Wulandari 2013. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Yang pertama, itu ada kinerja lingkungan mampu memberikan harapan bagi perusahaan untuk menangkap peluang investor baru. Karena citra baik perusahaan mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Kinerja lingkungan dapat berdampak baik pada kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja ekonomi, karena saat ini investor tidak hanya memiliki nilai keuntungan yang dapat diperoleh diproduksi oleh perusahaan sendiri, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan untuk melestarikan lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Hipotesanya adalah H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Dan citra perusahaan diartikan sebagai persepsi terhadap suatu perusahaan yang tercermin dalam asosiasi yang terdapat dalam memori konsumen. Dalam penelitian Mulyana dan Sari, manfaat yang dapat diambil dari akumulasi citra perusahaan dalam hubungannya dengan pelanggan, termasuk penciptaan pelanggan yang positif, sikap terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Karena menurut mereka, dengan kinerja ekonomi yang baik akan menghasilkan saham yang baik pula, pengembalian, sehingga akan berdampak pada besarnya pembagian dividen. Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis H2, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, sehingga biaya pemantauan dapat dikurangi. Ada hubungan yang erat antara reputasi perusahaan, kinerja sosial, dan persepsi positif investor, dan antara sosial perusahaan, kinerja, dan risiko pasar. CSP harus lebih terlihat untuk dipahami oleh pemangku kepentingan perusahaan dan meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perusahaan kinerja sosial telah mampu memuaskan pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, maka penelitian ini mengusulkan hipotesis kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, kegiatan usaha yang baik saat ini adalah kegiatan usaha yang mampu meminimalkan lingkungan dampak yang ditimbul sehingga dapat juga menjamin keberlangsungan usaha. Dengan kesamaan motivasi antara perusahaan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait green
pertumbuhan ekonomi, hal ini memberikan sinyal yang baik bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja ekonomi yang tinggi tetapi tetap ramah lingkungan. Berdasarkan uraian yang saya sebutkan, penelitian ini mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Hipotesa empatnya yaitu keunggulan kompetisi hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, kinerja lingkungan yang baik dapat dicapai jika didukung oleh pengelolaan lingkungan atau munculnya inovasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa green keunggulan kompetitif dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja lingkungan yang akan dilakukan sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Dan hal limanya, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif hijau mampu memberikan citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Kapan perusahaan mampu menciptakan green competitive advantage, artinya perusahaan mampu menunjukkan keunggulan kinerja dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan, sehingga dapat mengangkat citra perusahaan yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Berdasarkan deskripsi yang saya sebutkan, H6 keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi. Selanjutnya, manfaat pengelolaan lingkungan yang baik tentunya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di dalam perusahaan yang dioperasikannya. Sehingga secara tidak langsung, kemampuan perusahaan mengelola lingkungannya berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut. H7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Di sini ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Berdasarkan tingkat penjelasan kedudukan variabel, maka penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini menggunakan variabel regresi untuk tujuan estimasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian meliputi pada tahun 2013 sampai 2017 untuk lebih mencerminkan kondisi saat ini. Sampel penelitian dicari dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 13 perusahaan manufaktur. Jumlah data yang diamati adalah 65 sampel data. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang memiliki sertifikat Prover dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya itu ada definisi variabel pengukuran. Dan yang pertama, ekonomi pertunjukan. Dalam penelitian ini berbasis pasar langkah-langkah yang digunakan untuk ekonomi saat ini kinerja dengan menggunakan tahunan yang disesuaikan dengan industri. Pengembalian berdasarkan perhitungan perbedaan antara tahunan pengembalian saham dengan median tahunan. Data pengembalian saham koleksi yang dianggap mampu menyajikan ekonomi kinerja lebih objektif dan cara yang komprehensif menurut Widarto 2015. Dan rumusnya adalah SCP sama dengan PP ditambah dividen P. SCP itu apa? SCP itu kinerja ekonomi. Dan selanjutnya, lingkungan pertunjukan. Lingkungan kinerja diukur melalui perusahaan prestasi dalam mengukur proper. Proper adalah sebuah program itu. Salah satu upayanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong pengaturan perusahaan di lingkungan manajemen melalui informasi.
emas 5 banding telah secara konsisten menunjukkan lingkungan, yaitu kalau hijau 4 banding telah melakukan pengelolaan lingkungan, biru 3 banding upaya untuk menuntut lingkungan pengelolaan, merah 2 banding pengelolaan lingkungan tidak dilakukan keluar seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Sengaja melakukan, kalau hitam itu sengaja melakukan suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada perusahaan gambar. Dalam studi ini mengukur perusahaan gambar diukur dengan menghitung jumlah penghargaan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian dibagi dengan jumlah tertinggi penghargaan yang diperoleh perusahaan sejenis di sampel studi. Yang keempat ada perusahaan sosial pertunjukan sosial. Perusahaan kinerja diukur oleh 6 komponen, yaitu ada EMRP, SURP, KORP, dan FIRP, dan SRRP. Dan penelitian ini hanya ada 2 komponen yang digunakan, yaitu EMRP dan SPRP. Karena 2 komponen ini adalah cukup untuk mewakili gambaran perusahaan kinerja sosial. Yang kelima, hijau kompetitif. Keuntungan penelitian ini menggunakan 3 proksi untuk mengukur hijau keunggulan kompetitif perusahaan yang dirancang untuk dinilai atau diberi skor untuk mencerminkan kompetitif hijau keuntungan yang digunakan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran dari riset, yaitu ada 3, R&D intens, profitabilitas, pertumbuhan penjualan. Dan ada teknik analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Dengan bantuan data statistik software pengelolaan yaitu EView 9, model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut. Itu ada EP 15.44666 dan seterusnya. Informasinya itu ada EP itu kinerja ekonomi, GENP itu ada kinerja lingkungan, GCA itu ada keunggulan kompetitif hijau, CSP itu ada kinerja sosial perusahaan, dan E itu ada koefisien kesalahan. Hasil dan diskusi. Analisis regresi data panel. Hasil perhitungan analisis regresi data panel adalah penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Model uji kelayakan atau uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas ditambahkan ke dalam model, apakah itu secara signifikan meningkatkan model fit atau tes model, atau dengan kata lain, model penelitian ini layak atau untuk tidak melanjutkan. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8.355.806, sedangkan F tabel dengan tarif 5%. DFL K dikurang 1 sama dengan 4 dan DFE2 NK sama dengan 31 diperoleh nilai F tabel sebesar 2.68. Jadi nilai statistiknya yaitu sebesar 0,00012 bisa jadi diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan grade keunggulan kompetitif sebagai variabel moderating, sehingga model ini dapat dinyatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Koefisien determinasi.
Koefisien dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai EJF R². Nilai EJF R² digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Semakin besar hasil EJF R², semakin baik karena mengidentifikasi. Semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji T, pengujian signifikan parsial uji T, dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan taraf signifikan 0,0 itu variabel bebas dikatakan signifikan bagi variabel terikat jika nilai signifikannya lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat alfa sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa kualitas auditor internal memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dan sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Ya, selanjutnya itu ada berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa H1 dalam penelitian ini diterima dan H2 dalam penelitian studi diterima, H3-nya itu ditolak, H4-nya itu diterima, dan selanjutnya ada koefisien variabel keunggulan kompetitif hijau moderasi kinerja lingkungan. H5 dalam penelitian ini diterima, H6 dalam penelitian ini ditolak, dan H7 dalam penelitian ini juga ditolak. Diskusi, pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu yang penting pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting, sehingga perusahaan dapat menciptakan tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas dengan keamanan standar, menekankan biaya yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Citra perusahaan Mulyana dan Sari mengidentifikasi sebagai persepsi suatu perusahaan tercermin dalam asosiasi yang terdapat dalam ingatan konsumen. Keuntungan yang dapat ditarik dari akumulasi citra perusahaan dalam hubungannya dengan pelanggan, termasuk terciptanya sikap pelanggan yang positif terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan dan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Penyebab kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh pada salah satu faktor yang paling dominan, karena masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan keseluruhan item dalam pengukuran yang sebenarnya kinerja sosial perusahaan. Pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi. Mengidentifikasi green competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam manajemen lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat keberlanjutan dari keberhasilan ini strategi lingkungan. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi dengan green keunggulan kompetitif sebagai variabel moderasi keunggulan kompetitif hijau mampu meningkatkan koefisien kinerja lingkungan. Dalam kasus ini menggambarkan bahwa
Perusahaan yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan tidak memiliki oleh perusahaan lain dapat membuat kinerja lingkungan perusahaan menjadi baik. Jadi, tidak masuk akal bahwa hal ini juga dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan karena sekarang banyak para pemangku kepentingan mulai memperhatikan kinerja lingkungan suatu perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan dibanding dengan perusahaan yang kinerja lingkungan kurang baik. Pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Dengan green kompetitif, keuntungan sebagai variabel moderasi, keunggulan kompetitif hijau tidak berpengaruh terhadap citra perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungannya, sehingga tidak bisa menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaing mereka. Perusahaan di Indonesia masih banyak fokus pada mengungkapkan lingkungannya, tetapi belum mampu mengelola sebagai dapat menjadi suatu keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Dengan green keunggulan kompetitif sebagai variabel moderasi, manfaat pengelolaan lingkungan yang baik tentunya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam perusahaan yang dioperasikannya, sehingga secara tidak langsung kemampuan perusahaan mengelola lingkungannya berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Namun dalam penelitian ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengungkapkan kinerja sosial jelas, sehingga hal ini dirasakan percuma padahal pengelolaan lingkungan sudah baik karena pemangku kepentingan kekurangan informasi dari pengungkapan kinerja lingkungan yang harus dinyatakan secara jelas. Dan kesimpulan dari jurnal yang saya review tadi yaitu kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, hijau kinerja lingkungan memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderator oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Dan sekian review saya kali ini. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.